Gaji ke-13 dan ke-14 atau tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara diisukan akan dihapus. Kabar ini langsung ditepis oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025. Ia memberikan sinyal jika gaji ke-13 dan ke-14 bagi ASN akan tetap cair. Saat ini, Sri Mulyani mengaku, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk pencairan gaji ke-13 dan THR bagi ASN. Nanti tunggu saja ya, prosesnya ya diproses saja, gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair. Insya Allah, ujar Sri Mulyani, dilansir dari Antara, Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025. Proses persiapan pencairan gaji ke-13 dan THR juga masih terus berjalan. ASN pun diminta untuk menunggu pengumuman lebih lanjut terkait kebijakan ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya juga telah memberikan respons. Airlangga mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Namun, ia tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai skema atau aturan yang akan diberlakukan. Menurutnya, hal ini merupakan ranah dari Kementerian Keuangan. Meski demikian, ia menyebut, persiapan untuk gaji ke-13 dan ke-14 telah dipersiapkan. Tanasbi menyebut gaji ke-13 dan THR bagi ASN merupakan hak pegawai yang akan dibayarkan. Menurutnya, kepastian pencairan gaji pun sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain gaji pegawai, Hasan mengatakan pemerintah tak akan memotong anggaran terkait pelayanan publik hingga bantuan sosial. Bu Menteri Keuangan sudah ngasih pernyataan kan? Dan efisiensi yang disampaikan oleh Presiden itu kan tidak termasuk belanja pegawai, ya. Buat gaji pegawai itu kan bukan bagian yang diefisienkan. Jadi gaji ke-13 sama THR itu merupakan hak dari para pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menteri Keuangan kan sudah juga memberikan pernyataan soal itu. Perjalanan dinas dikurangi, potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan sebagian dana hasil penghematan akan digunakan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Bapak Presiden merasa juga ingin sesegera mungkin untuk itu bisa menerima manfaatnya lebih banyak, ya, lebih merata lagi. Nah, tentunya di situ ada konsekuensi, mungkin kita memerlukan penambahan biaya. Nah, sehingga dari hasil penghematan yang kemarin kita lakukan, pemerintah lakukan, ya, ada kemungkinan juga nanti akan diprioritaskan juga untuk menambah program makan bergizi. Kementerian Pekerjaan Umum termasuk salah satu kementerian yang melakukan efisiensi anggaran cukup besar, mencapai 81,38 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Menteri PU Dodi Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR Kamis pagi. Dodi menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2025 semula 110,95 triliun rupiah. Setelah efisiensi, sisa total pagu menjadi 29,57 triliun rupiah. Pagu DIPA Kementerian PU yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sebesar 81,38 triliun, sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah 29,57 triliun. Sesuai Inpres tentang efisiensi anggaran, kementerian dan lembaga negara saat ini tengah menyisir pos-pos yang bisa dihemat. Kementerian Keuangan merinci ada 16 pos belanja yang harus dipangkas untuk menghemat anggaran. Di antaranya pos pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa mobil dan kendaraan, dan juga kegiatan yang bersifat seremonial.
Kementerian dan lembaga negara memiliki waktu hingga 14 Februari untuk mengusulkan revisi anggaran yang telah disesuaikan dengan instruksi Presiden terkait efisiensi.